Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada yang sempat menikmati channel YouTube kita ini, tentu saya senantiasa mendoakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, semuanya. Saya pun juga demikian. Sehingga tentunya dialogis di antara kita itu tentunya kita tetap rawat, tetap kita jaga dengan baik untuk seterusnya ya, dan mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Baik para pemirsa sekalian, tentu channel YouTube kita ini adalah Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis ya. Salah satu channel YouTube kita ini tentunya secara rutin ya membahas tentang fenomena-fenomena komunikasi ya. Tentunya fenomena komunikasi ini terbentang luas di seluruh dunia ya. Iya, di negara Republik Indonesia tercinta, di negara lain pun, di mana-mana pun belahan dunia harus selalu ada proses komunikasi. Iya. Namun demikian, dalam melakukan proses komunikasi, tentu kadangkala tidak selamanya apa yang menjadi harapan kita itu dapat tercapai. Apa yang disampaikan oleh komunikator atau pembawa pesan kadangkala tidak sampai kepada komunikan atau yang menerima pesan. Ya, tentu saja ada penyebabnya. Penyebabnya itulah yang disebut dengan hambatan ya, hambatan dalam komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, maka tentunya akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang berkaitan dengan hambatan komunikasi. Kalau kita lihat ya, merujuk kepada beberapa referensi bahwa ahli-ahli komunikasi itu tentunya membagi hambatan-hambatan komunikasi itu. Ada yang membaginya menjadi 3 ya, ada yang membaginya 5 ya. Iya. Tapi pada kesempatan ini yang justru saya akan sampaikan bahwa ada 4 ya hambatan komunikasi itu. Jadi saya netral, tidak 3 tapi tidak 5. Iya, jadi saya pilih 4. Iya. Tapi ujung-ujungnya itu mirip-mirip semua ya. Yang pertama para pemirsa sekalian, apa itu hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi itu adalah tentunya merupakan satu hal yang membuat komunikasi kita itu mengalami distorsi, yang mengalami penyimpangan, sehingga apa yang kita harapkan, pesan yang kita buat itu tidak sampai kepada objek ya, atau komunikan. Ya, makanya itulah yang disebut dengan hambatan ya, hambatan komunikasi. Oleh karena itu perlu kita cek ya, adakan check and recheck tentu sejauh mana hambatan-hambatan komunikasi itu, di mana terhambatnya ya. Pada kesempatan ini ada 4 ya yang termasuk hambatan-hambatan dalam komunikasi. Ini secara general ya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan hambatan teknis ya. Apa itu hambatan teknis? Tentu kita sudah sadari bersama bahwa teknologi yang kita buat ini tentu senantiasa ada juga kekurangannya. Jadi kita tidak berharap 100% sempurna. Kadang-kala kita anggap itu sudah bagus, ternyata nanti pada saat kita mau pakai ternyata hasilnya kurang bagus, tidak maksimal. Iya, suaranya tadi bagus nyari, tiba-tiba kita pakai, tiba-tiba tidak mau bersuara lagi, ya, tidak mau terkoneksi dengan kita punya suara. Inilah yang disebut dengan hambatan teknis ya, artinya berkaitan dengan persoalan alat ya, berkaitan dengan alat-alat teknologi. Tentu kita tidak harapkan secara sempurna ya. Itu hambatan yang pertama atau hambatan teknis. Yang kedua adalah tentu kita kenal adalah hambatan semantik. Ya, apa itu hambatan semantik? Tentu berkaitan dengan proses penyampaian. Bagaimana kita membahasakannya? Bagaimana kita membuat sebuah narasi sehingga apa yang kita harapkan betul-betul sampai kepada komunikan. Sebab kadang-kadang komunikan kita ini karena sifatnya heterogen, tidak semua latar belakang pendidikan sama, profesi yang sama, sehingga kadang-kadang menerima pesan itu ada yang multitafsir, ada penafsiran keliru, ada mispersepsi yang terjadi antara komunikator dan komunikan, ada yang ketidakjelasan, sehingga dengan demikian inilah yang disebut dengan hambatan semantik ya, proses penyampaian dan bahasa dari komunikator kepada komunikan. Itu yang kedua. Kemudian para pemirsa sekalian, yang ketiga ya, ada yang disebut dengan hambatan perilaku ya.
hambatan perilaku ini tentunya sangat erat hubungannya dengan manusia, ya. Ya, bagaimana itu perilaku, ya, tentu kita bisa melihat dalam sehari-hari. Ketika kita berkomunikasi dengan siapa saja lawan bicara kita, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada komunikan, kepada orang yang kita banyak komunikasi, kadang-kala terhambat ke persoalan perilaku. Contohnya adalah ketika kita menyampaikan pesan, tiba-tiba ditanggapi secara emosi. Ya, maka inilah pasti pesan yang disampaikan tidak mungkin masuk, dia pahaminya dengan baik. Atau dia komunikatornya tidak cakap di dalam menyampaikan informasi. Ya. Sehingga dengan demikian, maka tentunya ujung-ujungnya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan. Karena pada saat dia sampaikan itu pesan dalam keadaan emosi, dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan terganggu, sehingga komunikannya juga demikian. Dia tidak memahami secara maksimal. Ini hambatan yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah hambatan yang keempat. Hambatan yang keempat itu terkait dengan hambatan alam, ya, fenomena alam yang terjadi. Iya, alam yang terjadi di lingkungan kita ini adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh tawar-tawar itu, ya. Ketika kita memberikan kuliah, ketika kita berpidato, ketika kita berceramah, berdakwah dan lain sebagainya, tiba-tiba hujan keras, ya, tiba-tiba tanah longsor, tiba-tiba banjir, tiba-tiba ada sesuatu fenomena alam yang terjadi, gunung meletus dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari fenomena alam. Sehingga dengan demikian maka proses komunikasi kita menjadi ikut terganggu. Sehingga inilah yang disebut juga dengan hambatan komunikasi. Jadi hambatan komunikasi pada kesempatan ini yang saya sampaikan, yang pertama adalah hambatan teknis, yang kedua adalah hambatan semantik, yang ketiga adalah hambatan perilaku, dan yang keempat yang terakhir itu adalah hambatan alam. Ya, tentu kita berharap mudah-mudahan hambatan ini kita mampu minimalisir dengan baik. Sebab yang namanya hambatan-hambatan itu sudah merupakan sunnatullah, itu sudah merupakan hukum alam itu, ya. Tetapi kita mampu berusaha dalam tindakan preventif untuk mencegahnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan itu. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.